kayak telunjuk tuh kata Nabi. Jangkeknya tertulis di situ hukuman bagi mereka. Akhirnya dijatuhkan hukuman. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bercerita tentang akhlak, bercerita tentang sabar, bercerita tentang tawakal, bercerita tentang qanaah, bercerita tentang ridha, bercerita tentang membersihkan hati. Tapi juga Al-Quran bercerita tentang hukum. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Oh, nanti kalau hukum Islam ini diterapkan, habislah tangan awak satunya, Bu ya. Datanglah mengadu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ya, ini karyawan ambo, pegawai ambo kau mencuri, potong tangannya. Pemimpin itu bijaksana, coba tanya dulu. Kamu mencuri mengapa? Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena gaji saya tidak dibayar. Pemimpin bijaksana, bukan langsung ambil potong. Ini mencuri, potong langsung. Dah. Kenapa kamu mencuri? Karena gaji saya tidak dibayar. Maka kata Umar bin Khattab, bayarkan gaji dia. Dia mencuri karena ada alasan. Oleh sebab itu pemimpin bijaksana. Siapa yang mengajarkan itu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Datang perempuan, ya Muhammad, ya Rasulullah, jatuhkan padaku hukum karena aku sudah berzina. Perempuan ini hamil. Kata Nabi, pulang ke kampung, lahirkan anakmu. Tidak boleh membunuh perempuan yang sedang hamil, karena dia bersalah. Tapi anaknya di dalam bersalah apa tidak? Tidak bersalah. Maka salah kita sekarang mengatakan itu anak zina, karena yang berzina adalah yang betul itu amak zina, bukan anak zina. Apaknya jawab saya, amak apa zina? Anaknya kan tidak. Kata Nabi, biarkan anaknya lahir duluan. Sesudah anaknya lahir, datangnya lagi, ya Rasulullah, jatuhkan hukuman kepadaku, anakku sudah lahir. Pulang ke kampung, susukan anak. Berapa lama menyusukan anak? Lah dipotong dinas kesehatan 6 bulan. Susukan anak Anda 6 bulan lamanya, otaknya akan cerdas, imun tubuhnya kuat, tulangnya sehat, terhindar dari osteoporosis, dan ikatan ibu dan anak, hubungan emosional dekat. Susukan 6 bulan, ASI eksklusif. Ternyata dalam Quran dikatakan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandung dan menyusukan selama 30 bulan. Tadi kan kecilnya 2 tahun, kok 30 bulan? Menyusukan 2 tahun, berapa bulan tuh? 20 sampai. Mengandung berapa bulan? 9. 20 sampai tambah 9? 33. Mana nih kecil dalam Quran 30 bulan? Salasuna syahra, menyusukan anak dan mengandung 30 bulan. Kecil orang Bukit Tinggi 33, berarti dikorupsi 3 bulan. Menyusukan anak 2 tahun, 24 bulan. Dan 6 bulan adalah angka minimal perempuan hamil anak bisa hidup 6 bulan hidup. 5 bulan mati prematur. Hebatnya Al-Quran. Nya tak menyambi 9 bulan. Sado orang tahu 9 bulan. Tapi nya sawit angka minimal 6 bulan. Tak percaya pada Quran, tanya pada SPOG, spesialis objin kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu angka minimal 6 bulan? Padahal itu baru diketahui orang kini spesialis kandungan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manga menyusukan itu sampai 2 tahun. Ternyata otak kepala manusia sempurna nang kareh. Kalau anak ketek, awak mencari anak baru lahir ketek, kan nampak otaknya berbunyi kan? Nampak. Yang dicucuk pula bulu bang. Itu baru sempurna
sempurna tulang otak kepala kau selama 2 tahun. Ambo cuma ingin menunjukkan ambo tidak gundul. 2 tahun baru sempurna. Jadi membaca Quran itu ada hukum, membaca Quran ada medis kesehatan, membaca Quran ada akhlak, membaca Quran ada sejarah, segalanya ada dalam Quran. Itu akan digali oleh anak-anak muda harapan bangsa, umat dan mertua dari Bukit Tinggi, insyaallah. Amin. Mereka yang akan menggali isi Al-Quran, sehingga Al-Quran dibaca untuk diambil ilmunya, bukan Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran ini dulu dibaca menghidupkan orang yang mati semangatnya, jadi hidup dengan baca Quran. Sekarang Quran dibaca hanya untuk orang mati. Quran dibaca untuk orang mati, pahalanya sampai, bukan tidak sampai. Tapi kalau hanya untuk orang mati, mubazir, karena Quran diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibacakan pahalanya sampai. Nah, tidak percaya, agih nama lengkap. Beko kalau mati, ambo bacakan. Gitulah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai mana cerita tadi? Ini terlalu lama banget beloknya ke. Bahwa perempuan tadi disuruh menyusukan anak 2 tahun. Pulang susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, nyotibo leh. 3 kali nyotibo. Tibo nang pertama, pulang lahirkan anak. Tibo nang kedua, pulang susukan anak. Tibo nang ketiga, ambo ingin jatuhkan hukuman untuk ambo ya Rasulullah. Kata Nabi, gali tanah, ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai mati. Siapa pemimpinnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perempuan ini minta hukuman di dunia? Karena ingin suci, supaya nanti di akhirat dia tinggal masuk surga. Itulah ayat yang dibacakan di Imam awal rakaat pertama tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang beriman dan takut kepada Allah, minta hukuman disegerakan di dunia, mereka nanti masuk ke dalam surga berbondong-bondong, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Jadi awak masuk surga itu nanti tidak surang-surang. Masuk surga berjamaah. Masuk surga jamaah sholat subuh dari Bukit Tinggi. Yang sholat zuhur masuk juga. Oleh sebab itu maka berjamaah awak. Alaikum bil jamaah. Tapi intisari dari kehidupan berjamaah, ada kepemimpinan 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Cukup syarat 5 negara. Apa syarat 5 negara? 5 syarat negara. Ada rakyatnya, Muhajirin dan Ansor. Ada undang-undangnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada batas wilayah teritorialnya, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ada cara memutuskan hukum berdasarkan musyawarah. Nabi Muhammad itu dapat wahyu dari Jibril, tapi memutuskan perkara sesuatu, apa kata Allah? Wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka bermusyawarah. Itulah yang diamalkan oleh masyarakat Minangkabau, musyawarah mufakat. Itulah yang ada susunan di masyarakat Minangkabau. 3 tungku sajarangan. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. 3 tungku. Amo payah menjalekan ke generasi milenial kok 3 tungku. Deknya masaknya pakai kompor gas. 3 tungku juga acik, 2 3 baru letak di atas. Tungku kono nan paling bare, inyo nan paling angek kena panas. Dia yang memikul periuk, kuali, wajan yang besar di atas. Dia yang paling kuat. 3 tungku inilah yang menjadi pemutus. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Itu sudah dituliskan. Dari mana masyarakat Minangkabau mendapatkan ini? Adat Basandi syarak basandi
Kitabullah. Orang Minangkabau dalam satu hembusan nafasnya keluar agama dan adat. Tidak bertentangan antara agama dan adat istiadat. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga ke depan. Dalam bingkai apa? Kita memang tidak negara Islam, tapi kita tinggal di negara penduduk muslim terbesar di dunia. Carilah negara lain yang muslimnya terbesar di dunia. Maroko 30 juta. Maroko penduduknya cuma 30 juta. 10 kali lipat Republik Indonesia. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Hebat apa enggak? Ragu pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Maka orang-orang barat, orientalis, oriental artinya timur. Orang barat yang mengkaji tentang timur, tentang Islam nama orientalis. Mereka terpukau dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka tulislah Nabi Muhammad pemimpin nomor 1. 100 ranking influential person in history. 100 saratui. Ranking tingkatan. Influential person, orang-orang berpengaruh in history, dalam sejarah. Yang menulis bukan orang Islam, namanya Michael H. Hart. Dari namanya lah tahu ini tidak bersunat. Kalau Abdul Somad menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh Nabi Muhammad nomor 1. Kecil orang, iyalah membela agama ini, apologi namanya kalau membela agama awak. Tapi kau nama menulis bukan orang awak, bukan orang Indonesia, bukan orang Minangkabau. Michael H. Hart itu nama menulisnya orang Amerika. Diundang lainnya ke Mesir oleh pemerintah Mesir, Majlis A'la Lissu'un Al-Islamiyah. Ditanya oleh orang Mesir, "Hai Michael H. Hart, manga waang menyabik Nabi Muhammad ko nomor 6 patamu?" Itu terjemah Minangkabau. Kenapa Nabi Muhammad nomor 1? Apa kata Michael H. Hart? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi lain, yaitu dia adalah tokoh pemimpin. Makanya dia mengirim surat ke Raja Mesir, mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi. Kalau ada kepala negara berkirim surat ke kepala negara, itu namanya menjalin hubungan bilateral dua negara. Kalau 3-4 negara namanya multilateral. Yang layak berkirim surat kepada kepala negara hanyalah seorang pemimpin negara. Surat Nabi dibaca oleh Raja Persia. Raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Dibacanya surat Nabi. Dikoyaknya surat Nabi. Disobek-sobeknya surat Nabi. Dicampakkannya ke tanah. Melapor dan membawa surat Nabi itu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ikut Kisra menyobek-nyobek surat engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mazzaqallahu biladahu. Allah akan merobek-robek kekuasaan Kisra. Hancur kerajaan Kisra. Negeri Kisra menjadi Islam. Di mana itu sekarang? Persia menjadi negara Islam. Hancur. Tapi ada satu raja yang baik. Namanya Kaisar, Raja Romawi. Sampai surat Nabi diciumnya. Dikasihnya minyak wangi. Diletakkannya dalam kotak kayu, ditutupnya, dimuliakannya, dikumpulkannya menteri-menterinya, lalu kemudian dibacanya surat Nabi itu. Kata dia, inilah Nabi akhir zaman. Lalu kemudian dia ingin masuk Islam, tapi menteri-menterinya tak setuju. Bahaya bos, nanti kalau kau masuk Islam begini. Lalu didengarnya ada jamaah datang dari kota Madinah, dari kota Makkah, namanya Abu Sufyan. Siapa nama jamaah yang datang? Abu Sufyan. Undang Abu Sufyan itu datang ke istana. Ditanyanya Abu Sufyan, Abu Sufyan, hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Kamu datang dari mana? Dari kota Makkah. Betul di Makkah itu ada seorang nabi bernama Muhammad? Betul. Bagaimana dia? Diceritakan Abu Sufyan. Apa kata Kaisar?
Kalau betul yang kau katakan wahai Abu Sufyan, saya meliku maudhi'a qadamayya hadza, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Waktu itu kaisar itu sedang tagak. Kalau betul yang kau cakapkan ini Abu Sufyan, Muhammad akan mengambil tempat tegakku ini. Tempat tegak kaisar itu kota bernama Damaskus. Damaskus itu menjadi pusat kerajaan Islam Bani Umayyah. Damaskus sekarang menjadi negara Suriah. Bukan Damas Raya, Damaskus. Itulah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda nih. Nabi SAW waktu dia mau perang menggali tanah. Itu Madinah, ini Makkah. Pasukan dari Makkah menyerang Madinah. Bagaimana supaya kuda tak bisa melompat? Digali parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. Gali parit. Atas usul siapa? Seorang laki-laki dari Persia bernama Salman Al-Farisi. Anak muda kini taunya Salman Khan. Salman Al-Farisi, guys. Al-Farisi. Kata Salman, kami punya tradisi perang di Persia, kami gali parit. Kalau begitu kata Nabi, gali parit. Digalilah parit. Waktu cangkul besi itu kena batu, memancar cahaya 3 kali, memancar cahaya. Kata Nabi, cahaya pertama aku melihat Yaman dibebaskan. Cahaya kedua aku melihat Syam dibebaskan. Cahaya ketiga aku melihat Rom dibebaskan. Yaman dibebaskan. Yaman menjadi Islam. Itulah dia sekarang negara Yaman Utara, Yaman Selatan. Syam dibebaskan. Syam jadi Islam. Itulah 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Tapi ada satu janji Nabi yang betul, yang belum nampak oleh mata kita. Rom. Ada yang mengatakan Rom itu Turki. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rom itu Turki, berarti hadis itu sudah selesai. Tapi ada yang mengatakan Rom itu adalah Eropa. Dan Islam akan jaya di Eropa 100 tahun lagi. Tahun 2100. Ada yang mengatakan 2050. Itu Eropa akan berkibar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang berkata demikian siapa? Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Cari nanti. Bernardlewis. Bernard Lewis. Ada orang Bukit Tinggi nama Bernard Lewis? Aduh. Cek Bernard Lewis. Bernard Lewis mengatakan ini orang Yahudi warga negara Amerika, bahwa Islam akan menguasai Eropa. Penyebabnya ada 3. Pertama, karena imigran dari negara-negara Islam berdatangan ke Eropa. Orang Turki datang merantau ke Jerman. Orang Turki banyak di Jerman. Orang Tunisia, Maroko, Aljazair banyak menjadi imigran di Paris, di Prancis. Zainuddin Zaidan dari mana? Aljazair, tapi warga negara Prancis. Orang India, Pakistan, Bangladesh banyak merantau ke Inggris. Bahkan wali kota Inggris orang Muslim keturunan India. Secara populasi mereka kalah karena mereka tak mau punya anak. Ambo basuaju bule dan rambutnya pirang, matanya biru. Where are you come from? Switzerland. Are you have children? Lah ya, dua anak? Enggak. Mangga ke si ambo? Why? No time for child. Enggak ada waktu untuk menjaga anak kau. Enggak mau dia punya anak. Makanya di Eropa si anak punya anak dibiayai sampai S3. Beda sampai awal. Makan sama belajar lalok 10. Oleh sebab itu maka secara populasinya kalah. Umat Islam datang berimigran, ramai-ramai pindah. Nang kedua mereka secara populasi kalah. Nang ketiga inya musnah sendiri disebabkan oleh virus HIV/AIDS gara-gara LGBT. Lagu pedang kok tidak menghasilkan apa-apa. Musnah, mati.
Islam tidak datang dengan meledakkan Twin Tower. Islam tidak datang dengan menghancurkan, tapi Islam datang dengan kelembutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau begitu ada satu cahaya yang belum nampak umat Islam sekarang, tapi sebelum kiamat akan terwujud. Itulah yang ditakutkan Eropa menjadi Islam. Maka dikatakanlah Islam ini teroris, Islam ini radikal. Kenapa? Karena ketakutan. Ketakutan itu bahasa awaknya Islamofobia. Fobia, ketakutan. Orang kalau terlalu ketakutan, manca lihat pucuk pisang bancuk pucung. Orang kalau terlalu ketakutan, takut. Jadi banyak orang kok ketakutan mencari ambo. Tak boleh takut kan? Ambo kok biasa-biasa. Barek pun 50 kurang. Apa ditakutkan? Tapi dia orang ketakutan mencari mencret takut. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, paranoid nama penyakit, anxiety nama penyakit psikologis, ketakutan, kecemasan yang sangat tinggi, takut. Orang kalau terlalu takut kau nak lapik lalok. Waktu Fir'aun ketakutan mencari bayi. Fir'aun itu penyakitnya fobia. Suatu malam inyo bermimpi ada anak ketek menarik mahkotanya. Pagi-paginya ketakutan. Dipanggilnya namanya Watimpir namanya. Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun. Panggil. Hei penasehat. Yo tuan. Malam tadi ambo mancali ada anak ketek menarik mahkota ambo. Oh, kalau begitu ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan menarik mahkotamu. Oh, kalau begitu keluarkan surat keputusan Fir'aun, semua anak-anak sembelih. Habis sembelih. Tapi Allah indah cara dia menyelamatkan. Wa auhayna ila ummi Musa, kami berikan pesan kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkan dia ke kotak. Kotak itu bahasa Arabnya tabut, kotak. Sampai ke tempat awak tabui. Fa alqihi fil yammi, masukkannya ke sungai Nil. Fala takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikan dia kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikan dia rasul. Allah berjanji dan Allah tak pernah ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Dibalikkan anak itu kepada ibu. Cara mengembalikannya pun indah luar biasa. Bagaimana cara mengembalikan si anak kepada ibu? Dibuatnya anak itu menangis pagi, petang, siang dan malam. Dikasih susu kaleng. Nah, itu beda Musa semua anak kini. Anak kini menangis, kasih handphone, diam. Nabi Musa dikasih. Datang Fir'aun, diadakanlah lomba musabakoh menyusukan anak. Sado ama-ama nan punya anak ketek suruh menyusukan anak. Musa hendak bergeming, menangi tari. Sampai amak kandungnya tipu. Pas amak kandungnya tipu, diam. Anak kecil tahu membedakan amaknya mama orang. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah ingin menggodok nabi-nabi ini menjadi pemimpin, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilang pemimpin. Bagaimana cara sahabat untuk mengangkat? Masing-masing mencalonkan. Orang Madinah mencalonkan namanya Sa'ad bin Ubadah, orang Makkah mencalonkan namanya Umar bin Khattab. Dua calon. Tapi waktu itu tidak ada baleho. Berkumpullah mereka di sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW bukan monarki. Tahu monarki? Mati apanya, naik anaknya. Itu namanya monarki. Seandainya Nabi Muhammad itu monarki, meninggal Nabi, pasti yang jadi penggantinya adalah Fatimah. Fatimah anak Nabi tunggal perempuan. Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW tidak monarki, tapi yang dipakai adalah permusyawaratan. Musyawarah. Inilah sistem yang paling adil. Musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, namanya demokrasi. Dalam dunia demokrasi,
Tak ada beda suara antara profesor dengan orang biasa. Sama-sama nilainya 1. Tidak adil. Yang adil itu Islam. Islam itu menetapkan manusia punya kemampuan yang berbeda, maka dia punya nilai poin yang berbeda. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakumullah. Tidak ada teh mani. Tidak, gurau aja. Ustadz kalau ceramah jangan lagi teh mani. Nampak tamu lehernya kok angin. Kalau dikasih ayangnya putui. Banyak ustadz tidak sampai tua. Suara apa kabar? Nang kedua, iko pita suara kuange di ceramah ndak boleh diagi air gulo. Dan banyak ustad-ustad mati dek sakit gulo. Ya, banyak ustad. Orang Bukit Tinggi sayang ke ambu. Itu mah kok diagi air putih. Teh talu bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan, di mana kaji ya? Kamu lupa kalau ada cerita. Bahwa Islam itu peduli kepada kepemimpinan. Aslinya dalam tafsir musyawarah. Akhirnya musyawarahlah sahabat. Maka diangkatlah Umar bin Khattab. Meninggal Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar. Islam pakai musyawarah. Sekarang kita tidak pakai musyawarah, tapi pakai demokrasi. Demokrasi itu bisa baik, bisa tak baik. 10 anak di kelas mau cabut. Anak-anak kita ada cabut? Enggak, adanya online. Enggak cabut. Awak dulu nyonan cabut. Terbuka lu cerita awak cabut. 10 anak ingin cabut pakai demokrasi. 10 orang. Lalu orang itu pun bertanya lah. Hai guys, gimana kalau kita cabut hari ini? Kita terapkan demokrasi, oke? Demokrasi. Nan 9 setuju cabut, nan cie indak setuju. Kalau gitu cabut apa indak? Cabut. Kalau gitu demokrasi kau elok apa indak? Gara-gara demokrasi lah maka nan 9 kau cabut. Dek suara yang menang adalah suara cabut. Tapi rupanya nan 9, nan 10 anak kau sudah ngaji dengan Ustaz Jalfatullah. Ustaz Jalfatullah iko inyo sedang menilai ambo dari belakang bara somat kau dapet. Inyo senior ambonya kakak kelas. 9, 10 anak kau sudah mengaji, sudah hebat, sudah takwa kepada Allah. Lalu mereka pun buat demokrasi. Ya akhi, hanya kalau hijrah berubah. Nggak guys lah kan. Hai brother, gimana kalau kita cabut hari ini? Yang setuju cabut cuma surang. 9 tidak setuju. Waktu itu cabut apa enggak? Tidak. Demokrasi baik apa enggak? Tadi kecilnya enggak baik. Jadi kalau begitu yang masalah bukan demokrasinya tapi urangnya. Lai jale ama-ama. Ama-ama pun paham demokrasi. Itu ambo sanangnya berceramah di Bukit Tinggi. Urangnya cerdas-cerdas. Makanannya randang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah demokrasi. Yang masalah itu adalah orang yang memilih. 9 setuju cabut, jelek, negatif. 9 tidak setuju cabut, maka 9 itu yang menang. Baik bisa menang, salah bisa menang. Yang penting orang yang memilih. Ketika orang mengambil kertas, dia mencoblos. Coblos bukan sembarang coblos. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Dosa yang paling besar di antara dosa besar adalah al-isyrak. 3 dosa besar paling besar. Nampak tamu syirik. Lah ya ada orang Bukit Tinggi dan syirik. Indah ada. Nang kedua durhaka pada orang tua. Ada orang Bukit Tinggi durhaka. Indah ada. Semuanya soleh solehah. Dan awak khawatirkan nang ketiga memberikan kesaksian palsu. Syahadat
Long GoPro le. Cara menikmati sunset. Kau harus punya HP nak beli GoPro. Boleh buat video 6 menit. 6 menit. Panjang lah 6 menit. Habis baterai 50.